silakan jika ada yang bertanya. Ini salah satu contoh. Ada pertanyaan nggak dengan ini? Jadi kalau ini sesuai dengan teori. Ada pertanyaan? Nah, mungkin saya tekankan saja bahwa ketika kita ingin menentukan menjawab suatu pertanyaan yang sifatnya soal cerita, itu pernah saya ungkapkan bahwa sebaiknya Anda untuk pengawalan itu biasanya mendefinisikan variabelnya dulu. Apa variabelnya? Jadi artinya menerjemahkan soal kehidupan sehari-hari ke dalam simbol matematik atau membahasakan problem kehidupan real, kehidupan nyata ke dalam bahasa simbolik. Bahasa simbolik itu berarti bahasa matematik. Jadi, nah, berarti biasanya diawali dengan misalkan variabelnya bisa X, Y, kalau ada 2 variabel itu berarti XY, kalau 3 variabel XYZ, atau disebut X1, X2, X3, dan seterusnya. Baik, ketika bagaimana membahasakan variabel, itu adalah biasanya Anda mulai aja dari kalimat terakhir, biasanya itu muncul variabel apa yang akan kita jaga. Baik, coba kita lihat kalimat terakhir yang bisa digunakan ini. Dari pertanyaan ya, biasanya muncul variabel itu Anda awali dari ini penekanan saya, mungkin sudah diterangkan di video, hanya penekanan saya. Coba perhatikan, PT Oleh-Oleh ingin mengetahui berapa banyaknya gift set 1 dan gift set 2 yang diproduksi agar keuntungan bulanan yang diperoleh itu dapat maksimum. Jadi kata kuncinya coba lihat ini. Berapa banyaknya gift set 1? Jadi di sini berarti Anda awali nanti dari kalimat misalkan, nah banyaknya, nah begitu kita banyak itu berarti kuantitas matematik. Sebut aja kemudian ini misalkan X1, X, banyaknya gift set 1, X, banyaknya gift set 2, Y. Nah baru itu Anda kembali membaca jeda awal. Jadi setiap kalimat kemudian Anda terjemahkan ke dalam bahasa matematik yang terkait dengan teori yang baru saja atau pekan lalu dipelajari. Baik, ini sudah diterangkan, saya pikir di ini cuma saya menjadi penekanan-penekanan. Nah, ini kan, jadi diawali dengan menerjemahkan, mensimbolkan problem real atau problem nyata ke dalam bahasa matematik. Jadi biasanya diawali dengan apa yang diukur. Dalam konteks ini yang diukur adalah banyaknya gift set 1 dan banyaknya gift set 2. Dan itu munculnya ada di pertanyaan. Munculnya di pertanyaan, berapa banyaknya? Berarti misalkan X1 banyaknya gift set 1 yang diproduksi setiap bulan. X2 banyak. Kayak gitu caranya. Jadi nanti ketika di latihan soal-soal juga itu awalnya. Nah, berarti nanti kita akan mencari nilai ini. Nah, pada saat itu Anda menghitung nilai X1 dan X2 itu dengan metode matematik yang telah dipelajari. Sekali lagi di video sudah dijelaskan, cuma saya memberi penekanan-penekanan saja. Nah, setelah itu baru setelah variabelnya sudah ada, Anda kemudian terjemahkan setiap kalimat apa yang. Contoh yang pertama, pendapatan dari penjualan gift set dan ini per bulan itu adalah 25 X1 ditambah 10 X2. Dari mana kalimat itu muncul? Pasti ada dari sini. Jadi muncul dari kalimat cerita. Dari mana itu? Kalau yang ini pendapatan itu berarti harga jual. Nah, dari sini, dari kalimat ini. Nah, kita lihat. 25 X1 ditambah 10 X2. Jadi nolnya dihilangkan, berarti satuannya dijadikan puluhan ribu ya berarti ya. Puluhan ribu. Dicoret nolnya. Nanti dibalikkan, ketika sudah dibalikkan ke jawaban soal, nanti akan dibalikkan lagi nolnya itu. Jadi 20, sebetulnya lengkapnya 250 X1 ditambah 250 X2.
Nah, ketika misalkan Anda memberi nama variabelnya X dengan Y, itu lebih mudah kalau ini, karena problemnya biasanya di sini lebih ditekankan ke dua variabel sebetulnya, X dan Y. Sama dengan waktu di SMA. Nah, dari ini muncul. Itu adalah muncul. Berarti ini maknanya apa ini? Maknanya biaya apa? Harga jual. Jadi ini adalah kalau misalkan itu sudah ini berapa banyak X1 banyaknya X1, X2 atau X banyaknya X1, Y banyaknya X1, maka ini adalah 25X ditambah dengan 10Y. Jadi kalau karena X adalah banyaknya X1, Y banyaknya X2, atau kalau di X1, X2. Terus biaya per bulan. Dari mana kalimat ini muncul? Atau persamaan matematik ini muncul? Atau formulasi matematika itu muncul? Itu juga dilihat dari sini. Ya. Dari sini. Nolnya dihilangkan. Jadi artinya nanti semuanya dibagi 10 artinya. Tapi kalau lengkapnya ya berarti 150X. Atau ujung-ujungnya nanti dicoret ya. Kalau sudah dalam bentuk persamaan. Biaya kemasan. Nah ini berarti biaya produksi ini. Biaya bahan, biaya kemasan. Berarti ini menjual, ini adalah modal. Mungkin yang bidang ekonomi Anda mungkin kebanyakan bidang ekonomi kalau nggak salah ya. Jadi menghitung keuntungan. Jadi ini adalah biaya bahan, kemudian ini ada artinya ada modal itu termasuk biaya bahan, kemudian biaya kemasan. Ada lagi yang belum dihitung kalau dalam ini untuk menyederhanakan, ini kan hanya apa soal di atas kertas atau soal itu. Dalam kehidupan sehari-hari tidak hanya ini modal, itu ada modal tenaga, modal macam-macam, upah buruh macam-macam. Kalau itu udah kompleks itu. Variabelnya tidak hanya dua, bisa macam-macam. Kendalanya tidak hanya dua atau syarat-syarat yang harus dipenuhi. Jadi ini muncul dari sini. Terus, nah kemudian muncul ini, nah maka Anda bisa mendefinisikan fungsi keuntungan. Fungsi keuntungan itu adalah nilai jual atau harga jual, atau kalau laku semua ya, diandaikan laku semua. Jika laku semua, maka sebanyak X1 laku, sebanyak X2 laku, itu banyaknya yang laku lah misalkan ya. Maka dikurangi modal, jika total. Dikurangi biaya produksi. Maka kita dapatkan kalau disederhanakan. Nah, maka problemnya sekarang bagaimana menentukan nilai X1, X2 sedemikian sehingga keuntungannya itu sebesar-besarnya. Sebesar-besarnya. Jadi, kapan nilai X1 dan X2 itu sedemikian nilai fungsi keuntungan itu besar. Tapi ada syarat. Ya. Jadi, syarat berikutnya adalah, ya, kita bisa muncul dari kalimat-kalimat sebelumnya. Nih muncul, nanti kita deteksi. Mungkin di video sudah dijelaskan. Ya. Cuma saya beri penekanan aja. Misalkan ini setiap bulan mempunyai waktu pembuatan selama 100 jam. Jadi maksimum itu dibatasi waktu 100 jam per harinya. Kok per hari ya. Masa produksi atau masa pembuatan, pengemasan itu 800 jam. Itu biasanya kalau dalam industri semuanya itu terhitung yang kayak gini itu pasti sudah dihitung. Waktu apalagi waktu adalah uang, itu kadang-kadang orang bilang itu orang ekonomi ya. Dan seterusnya diperoleh kendala. Jadi ini fungsi keuntungan sudah ada, maka kemudian ini fungsi keuntungan. Jadi memaksimalkan Z, jadi nilai Z itu nilai ini, yaitu kalau disederhanakan 5X1, 5X2 dengan syarat. Nah ini syaratnya, ini kendala namanya. Nah, waktu 2X1 ditambah X2 adalah 100 jam. Dari mana kalimat itu? Seperti saya sebutkan tadi, dari kalimat ini. Nanti Anda bisa baca lagi. Jadi, awal langkah sekali lagi saya ingatkan ada di sini, ada di pertanyaan itu. Berapa banyak? Nah, maka itulah variabelnya. Karena itu nanti yang akan kita hitung. Begitu, berapa banyak. Ini kalimat. Dan waktu penerimaan selama. Nah ini dari sini maka muncul itu. Oke, selengkapnya sudah ada di video, sehingga kemudian ada kendala-kendala ini. Jam X1 per 80 jam itu muncul dari sana.
keterbatasan pembuatan Giset muncul dari kalimat di sana itu muncul. Kemudian X1 dan X2 otomatis tidak mungkin negatif. Kita kan membuat barang, memproduksi itu adalah ya paling sedikit nol. Nol itu artinya tidak membuat apa-apa. Tidak menghasilkan sesuatu. Jadi minimal nol. Sehingga kemudian, nah inilah muncul. Inilah formulasi. Nah, pada saat ini kita berada di wilayah matematik. Jadi, memaksimumkan nilai Z. Berarti nilai fungsi dengan dua variabel, fungsi dua pengubah. Nanti kalau Anda misalkan belajar kalkulus itu ada di kalkulus 2, itu kalau kalkulus 3 di matematik, atau mungkin di bagian keteknikan, yaitu fungsi dengan dua variabel. Tapi ini linier nilainya. Kendalanya linier, tapi kalau fungsi ini bisa non linier. Kalau yang lebih kompleks lagi itu ada di kalkulus. Nah, kendalanya ini muncul dari sini, kemudian kita ringkas. Nah, ini problem kita. Nah, cara menyelesaikan ini, pekan yang lalu ada pelajari ya. Gambar ini, misalkan yang ini, itu adalah yang mana ini? Itu bisa dilihat dari sini. Nah, ini bagaimana cara menyelesaikan ini sudah pekan yang lalu. Atau menggunakan titik pojok. Titik pojoknya ini ada 00, dan ini daerah terbatas. Ya. Kalau terbatas itu maksimum dan minimumnya pasti bisa dihitung. Jadi ini titik pojoknya ini tuh 2, 3, 4, 5 yang setiap titik pojok itu bisa Anda hitung. Itu pekan yang lalu itu saya ulang lagi. Ini garis ini kalau nggak salah yang mana itu. 50 dengan 100. Jadi garis pertama yang ini adalah ya betul. Kalau nggak salah ya ini nanti Anda lihat. Atau ya ini garis kedua. Nah yang ini garis kedua. Nggak tahu, pokoknya nanti bisa Anda lihat ini. Udah terlalu kecil tuh awalnya. Jadi kalau digambarkan Anda bisa menggambarkan pakai skala tertentu. Tapi yang jelas gambaran seperti ini. Nilai X lebih besar. Nah ini garis X sama dengan 40 ini. Garis X sama dengan 40 ya. Oh yang ini garis X. X1 plus X2 sama dengan 80. Sedangkan garis ini adalah 2X 1 plus X2 sama. Ini sumbu X1, ini sumbu X2. Tapi kalau Anda ganti, seandainya sejak awal Anda mengganti variabelnya namanya XY, maka ini variabel X, ini variabel Y. Udah, dengan itu Anda bisa ketemu pakai. Makanya ini tidak dilanjutin. Ini adalah pertemuan pekan yang lalu. Itu, ada pertanyaan? Mungkin saya jeda sebelum ini, sedikit demi sedikit saya tekan apa. Ini. Sama berarti dengan yang sebelumnya. Berapa banyak suplemen dari setiap merek? Nah, ini ada merek A, berarti adalah suplemen merek A. Ada pertanyaan, silakan. Saya dengar ada pertanyaan tadi, ada komentar. Izin bertanya Pak, yang variabel lebih dari 2. Yang mana ini? Yang kereta Pak. Jangan deh, yang minyak. Oh nanti ya. Iya, ya nanti saya ini. Ayo bisa percepat aja ya. Nanti minyak. Jadi ini sama ya, sama. Jadi nanti ada pelajari. Jadi ini maka awali, coba Anda mengawali ini saya tekan kanan. Nanti akan saya sampai ke sana nanti. Mudah-mudahan. Berapa banyaknya suplemen merek A dan merek B ini? Setiap merek berarti mereknya kan cuma ada 2 ini. Merek A, merek B. Misalkan X, Y. Nah, kebetulan di sini kalau tadi X1, X2, Anda sekarang membuat variabelnya X, Y. Anda membuat variabelnya sesuai dengan ini juga boleh. A misalkan. Banyaknya suplemen merek A. B kecil tentunya, kan variabel biasanya dalam matematika B kecil. Setelah itu maka Anda dapatkan fungsi objektifnya itu dengan cara membaca kembali tadi. Baca setiap ini, nanti Anda akan dapatkan bisa menerjemahkan kalimat yang cukup panjang ini ke dalam bahasa simbol. Bahasa simbol itu yang sekarang lagi Anda pelajari, yaitu bahasa matematik. Jadi ini diterjemahkan ke dalam bahasa matematik. Sehingga kita peroleh seperti ini. Kita peroleh ini adalah biaya yang dikeluarkan untuk produksi merek A, merek B. Berarti di fungsi objektifnya. Nah, kendalanya itu bisa Anda baca sekali lagi, balik lagi ke sini. Ringkas saja. Kemudian dan seterusnya. Nih.
Nah, sekarang maka ketika Anda dapatkan ini ya kita balik lagi ke pertemuan pekan lalu. Maka pertemuan pekan lalu Anda harus paham benar yang kemarin supaya Anda bisa ketika di sini. Artinya teori matematikanya sudah bisa, maka ketika Anda berhadapan dengan real problem atau problem yang ada di sekitar yang menggunakan metode matematik, Anda bisa. Jadi ini metode tekannya. Jadi ini fungsi tujuannya sudah ada, fungsi objektif, ya. Objektif, fungsi objektifnya sudah ada, kemudian kendalanya sudah ada, yang diperoleh dari kalimat-kalimat tadi. Oke, maka kita dapatkan ini. Maka di sini, nah kalau ini daerahnya adalah daerah tak terbatas, sehingga yang bisa adalah memaksimumnya tidak ada, nilai maksimumnya adalah tak terdefinisikan, nilai minimumnya terdefinisikan ya kayak kemarin. Anda ambil titik-titik pojoknya 1, 2, 3, 4, ini bisa didaftarkan, ini ada 4, bisa Anda lihat satu persatu, kemudian Anda isikan untuk memberi nilai C, yaitu ketika nilai X 0, nilai Y 240, nilai X 30, maka dapatkan nilai C. Nah, maka yang didapatkan yang nilai terkecil itulah yang nilai optimumnya terjadinya pada saat nilai X 30 dan nilai Y 40. Nah, kemudian itu akan dieksekusi kalau ini sudah dikaitkan dengan dunia industri. Baik, itu. Nah, kemudian ini yang kalau yang ini variabelnya lebih dari 2, itu adalah belum diajarkan teorinya. Yaitu di SMA pun Anda mungkin pernah belajar program linier, tapi juga dibatasi pada 2 variabel. Bagaimana dengan yang 3 variabel? Teorinya yang kemarin tuh tidak ada yang 3 variabel, semuanya variabel. Kalau ada 3 variabel itu hanya sekedar ilustrasi, tapi teori yang kita pelajari 3 variabel. Nah, bisa nggak kalau lebih dari variabel? Nah, kalau dalam matematik itu adalah variabelnya berapapun jalan itu. Bahkan sudah ini dalam bentuk software kalkulasinya, algoritmanya sudah ada yang cara hitungnya. Dan kalau misalkan nanti Anda tanya ke teman-teman Anda di matematik, yang mahasiswa di departemen matematik itu biasanya ada di mata kuliah di situ. Ini sudah bisa selesai. Tapi kalau dengan metode ini, tapi untuk kasus ini, ya kan untuk kasus ini mungkin walaupun sudah diterangkan dalam video, untuk kasus ini walaupun variabelnya itu 4 di sini, nanti variabelnya 4 bisa Anda dengerin lagi videonya. Variabelnya 4 itu bisa diringkas menjadi 2 sehingga Anda bisa selesaikan dengan metode yang telah kita pelajari. Kita lihat. Nah, ini bagaimana cara menunjukkan variabelnya, tadi sudah saya sekilas terkait dengan masalah. Kita lihat. Berapa banyaknya gerbong yang dikirim dari setiap gudang ke setiap kota? Ada 2 gudang, ada 2 kota, berarti kalau menggunakan kombinatorik berarti ada 4 kan? Gudang 1 ke kota A, 2 gudang 1 ke kota B, gudang 2 ke kota A, 2 gudang 2 ke kota B, berarti ada 4 variabel. Ini 4 variabel. Nah, variabelnya terserah nanti Anda ketika Anda benar-benar menyelesaikan soal sendirian, tidak dipandu oleh orang lain, ya Anda memberi nama variabel itu terserah. Ini bisa di A, B, C, D juga boleh variabelnya. Kemudian seperti yang sebelumnya, kemudian ada kendala-kendala. Nah, ini fungsi tujuannya. Itu bisa Anda baca juga dari sini langsung. Sudah dijelaskan. Kemudian, nah ini kendala-kendalanya. Itu juga langsung muncul dari sini. Termasuk di dalam tabelnya. Kemudian ini. Nah, ini walaupun variabelnya 4, ada kendala persamaan. Jadi ada kendala persamaan. Nah, yang kita pelajari kemarin kendalanya adalah semuanya adalah pertidaksamaan. Kendalanya. Ini ada pertidaksamaan, ada persamaan. Persamaannya ada 2 walaupun variabelnya 4. Jadi kalau dimodelkan dengan utuh variabelnya 4 itu berarti ya udah ini bisa kita selesaikan dengan metode. Tapi kalau ini keterangannya coba deh. PL4 variabel tidak bisa digambarkan ya otomatis. Gambar kita itu maksimum
geometri itu secara real bisa menjangkau sampai dimensi 3. Dimensi 4 tidak ada ilustrasi geometrinya, yang jalan hanyalah logika. Ini sesuai dengan mata kuliah kita. Tapi ini sudah dihitung, tidak menggunakan metode yang di mata kuliah yang ada di Departemen Matematika. Mungkin kalau ini di TIN kali juga ada harusnya itu ya. Teknologi industri ini ada kaitannya dengan teknologi industri. Biasanya ada di TIN mata kuliah riset operasi itu. Atau kalau di secara umum di keteknikan itu masuk bidang teknik industri. Mata kuliah itu pasti ada biasanya. Karena berkaitan dengan pengambilan keputusan di bidang industri. Nah, ini kalau diselesaikan dengan utuh seperti ini, maka bisa diselesaikan. Ini penyelesaiannya, ini menggunakan software otomatis, karena algoritmanya sudah dipelajari di matematik, secara komputasi pun juga sudah dipelajari. Sudah diprogram, sudah dalam bentuk paket program. Nah, tapi ini apakah ini bisa diselesaikan dengan metode yang kemarin kita pelajari pekan yang lalu? Bisa, karena di sini ada 2 persamaan. Nah, karena ada 2 persamaan, maka variabelnya bisa ada 4. Yang signifikan 2 ini. Dari 2 persamaan ini, maka 2 variabel bisa dieliminir. Karena persamaan ini, karena nilai X3 bergantung X1, nilai X4 bergantung X2. X3 bisa dinyatakan sebagai 10 min X1, X4 bisa digantikan dengan 10 min. Jadi 4 variabel bisa direduksi menjadi 2 variabel. Kalau sudah jadi 2 variabel, maka itu bisa diselesaikan dengan metode yang kemarin Anda pelajari. Karena semua metode yang Anda pelajari kemarin cuma ada 2 variabel. Walaupun ini 4 variabel, bisa diselesaikan ya dengan cara 4 variabel, tapi Anda ilmunya belum punya. Karena ada di mata kuliah riset operasi atau linear programming lanjutan lah. Di departemen. Nah, kalau diubah menjadi 2 ini, nah ini Pak. Sekarang maka variabelnya direduksi menjadi 2 saja, yaitu X dan Y aja. Karena yang variabel ketiga dan 4 bergantung pada 2 variabel sebelumnya. Sehingga C-nya menjadi seperti ini. Kalau disederhanakan tinggal 2 variabel aja ini. Ini masih 2 variabel aja. Kemudian kendalanya menjadi seperti ini. Itu bisa dilihat. Mungkin sudah dijelaskan di dalam videonya. Ini kendala-kendalanya. Sehingga maka yang 4 variabel, jadi formulasi linear programming variabel diganti jadi 2 variabel. Cuma 2 variabel aja. Kenapa? Karena ada persamaan. Kalau tidak ada persamaan, otomatis tidak bisa kita ubah menjadi 2 variabel. Kita akan masuk, pasti harus kita selesaikan dengan metode Anda tidak sampai. Anda cuma diajarinya hanya 2 variabel. Harus pakai metode yang lebih lanjut. Nah, ketika dirubah variabel, ya bisa kita selesaikan dengan metode yang kemarin. Sehingga kita gambarkan ini, sehingga Anda dapatkan nilai maksimum dan nilai minimum. Oke. Termasuk ini. Nah, kalau di sini hanya memformulasikan, jadi Anda nanti baca sendiri. Ya. Ini ada 6 variabel nih. Dan tidak bisa dijadikan ke dalam 1 variabel. Nah, di sini maka ini tidak bisa diselesaikan dengan, kalau memang kita memang benar-benar ingin mencari nilai X1, X2, X3 sampai X6, tentunya tidak bisa. Tentunya tidak bisa, karena metode kita cuma menggunakan 2 variabel. Tapi ya, metode yang bisa menyelesaikan sekali lagi di mata kuliah matematika, riset operasi di Departemen Matematika. Jadi ini. Nah, tapi nanti kalau Anda menghadapi soal ini, misalkan sesuai dengan ada di tugas kelompok atau mungkin keluar nanti di ujian, saya nggak tahu pasti, Anda tidak disuruh sampai menghitung, jadi tidak suruh sampai mendapatkan nilai, karena ini mendapatkan nilainya pun menggunakan komputer yang algoritmanya dipelajari yang sudah saya sebutkan tadi di mata kuliah riset operasi. Jadi cara hitungnya pun sudah diformulasikan di dalam paket program. Ada namanya Lingo, ada namanya Lindo, itu yang saya ingat. Yaitu untuk menyelesaikan, mencari nilai sesuai dengan pertanyaan yang ada di sini, berkaitan dengan kehidupan sehari-hari, berkaitan dengan teknik industrian lah. Ya, ini pun diselesaikan oleh yang membuat slide ini diselesaikan, tapi Pak, dia akan menggunakan paket program yang ketemu nilainya.
yang menyelesaikan komputer yang sudah diprogram dalamnya. Tapi kalau Anda tidak bisa menyelesaikan. Nah, nanti soalnya itu tidak sampai menyelesaikan, hanya Anda disuruh menerjemahkan. Jadi tipe soal ini adalah menerjemahkan, jadi kemampuan Anda berbahasa dengan kemampuan Anda memformulasikan cara matematika. Intinya di sini adalah Anda menguji konsep apa pengertian linear programming itu dan kemampuan berbahasa, itu yang utama. Kemampuan berbahasa. Jadi ketika Anda menerjemahkan, jadi intinya nanti soal yang tipe seperti ini adalah menerjemahkan ini ke dalam bahasa matematik. Dan tentunya modal utama kita adalah konsep yang kemarin Anda pelajari, bukan cara hitungnya, tetapi konsepnya. Jadi artinya pemaknaannya, dan kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah kemampuan Anda berbahasa. Jadi memahami suatu makna, penarikan kesimpulan, otomatis di situ ada logika. Ketika kita berbahasa pasti ada logika. Maka mata kuliah ini namanya EBL. Ketika kita berbahasa di situ pasti ada logika. Jadi itu. Sehingga ketika ini maka akan hanya sampai sini. Jadi Anda disuruh merumuskan hanya sampai sini. Tidak sampai ke arah ini. Yang terakhir, ini yang tadi ditanyakan, nanti kita lihat. Ini sama, kalau ini lebih kompleks ini. Lebih kompleks. Jadi yang ini lebih kompleks. Dan ini pernah, kalau nggak salah, yang problem seperti ini pernah dilombakan oleh Pertamina kalau nggak salah. Dulu namanya apa yang di MIPA itu? Lomba pemodelan matematik itu. Yang mensponsori Pertamina. Jadi berkaitan dengan ini, yang ini. Kalau ini soalnya panjang lebar ini ya, soalnya panjang lebar. Tetapi prinsipnya sama, Anda hanya disuruh memodelkan. Modelnya ribet. Karena yang kayak gini nih biasanya dilombakan itu nanti biasanya. Untuk menerjemahkan bahasa sehari-hari, kebetulan ini berkaitan dengan pengolahan minyak ke dalam bahasa. Tentunya bilangan-bilangannya dimodif dong, tidak yang sebenarnya. Tapi konsepnya tetap konsepnya sama aja, konsep matematik. Nah, ini saya ringkas, nanti yang bertanya ada baru nanti ini. Jadi ceritanya kita akan memproduksi tiga bahan bakar yang populer di kita ya. Otomatis untuk memproduksi ini diperlukan minyak mentah, dan minyak mentah itu proses berdasarkan di sini ini. Yaitu didestilasi. Mentah banyak lumpurnya, otomatis ini didestilasi untuk menghilangkan residu yang tidak dibutuhkan, sehingga menghasilkan oktan 82. Nah, oktan 82 itu bisa diperbaiki untuk menghasilkan oktan 98, tapi bisa juga oktan 82 itu langsung di blender dengan oktan 92 untuk menghasilkan tiga produk tadi. Nah, seperti biasanya Anda harus berfokus pada problemnya apa yang yang dimisalkan variabelnya, itu yang penting dulu. Coba ini munculnya di mana ini? Oh, ini. Berapa barel bahan bakar on 82 dan on 98 yang diperlukan untuk membuat ini? Berarti ada berapa variabel itu? Otomatis 6. Ya kan? Nah, jadi ini ada 6 variabel. X11, nah ini variabelnya supaya lebih mudah. Jadi ini nanti penyelesaiannya kalau diselesaikan benar mengarah matrik ini, mengarah ke penyelesaian matrik. X11, X12, X13 variabel pertama. Jadi indeks pertama, kalau ini entry matrik, indeks pertama itu menyatakan oktan 82, indeks pertama yang kedua ini IJ, I-nya itu menyatakan oktan 82 dan 98, berarti X1 itu 82 yang pertama, J-nya itu menyatakan produksinya, yaitu Pertalite, Premium, Pertalite, dan Pertamax. Berarti otomatis ada 6 ya kan? Ada 6. Nah, penggambarannya ada di sini. Jadi dimisalkan X11 adalah banyaknya bakar on 82, oktan 82, oktan number ya, yang digunakan untuk membuat
bahan bakar tipe yang ke J, berarti tipe ke-1 itu premium, tipe kedua itu adalah untuk J2 itu adalah Pertalite, kemudian yang J3 itu adalah Pertamax. Jadi 1, 2, 3 gitu. Sehingga di sini bisa kita lihat di sini. Nah, ini perumusannya agak kompleks, jadi nanti Anda bisa pelajari lagi, mungkin sudah dijelaskan di video. Jadi ini adalah otomatis kalau karena ini sudah diterjemahkan berarti ini banyaknya oktan, banyaknya oktan X11, X12, X13 kalau kayak jumlah ini. Jadi on 82 yang digunakan untuk produksi. Jumlah totalnya berarti ini kan on 82 yang digunakan untuk produksi premium Pertalite, jumlahnya akan menjadi input di sini. Nah, yang di sini juga kalau ini adalah oktan. Berarti X21, X23 jumlah oktan 898. Tapi dia diproduksi berasal dari oktan itu. Dan seterusnya. Nah, maka outputnya di sini adalah jumlah oktan 82 dan oktan 8 yang digunakan untuk premium. Berarti ini nanti kasih ini apel. Kemudian yang ini untuk Pertalite ini apa? Berarti X1 kalau Pertalite berarti X oktan 1, oktan 2, X12, X22. Ini X11, X21. Ini X22, X13, X23. Oke, seperti itu. Nah, kemudian formulasinya kita sampai pada ini, Z sudah jelas. Ngikuti menerjemahkan kayak tadi kan. Z itu dari sini, harga jual. Jadi kalau X1, X2 tadi sudah ini, maka jumlah oktan yang digunakan untuk memproduksi premium, kemudian ini maka kita dapatkan persamaan fungsi tujuannya. 74 kali. Ini adalah jumlah oktan untuk membuat premium, yaitu on 1, on 82 dan on 98. Ini sama. Untuk memproduksi Pertalite dan untuk memproduksi adalah Pertamax. Nah, ini adalah nilai harga jualnya per barel. Nah, itu sudah bisa kita lihat itu. Nah, kemudian dari situ muncul kendala yang ini. Ya, itu berasal dari kalimat mana yang ini? Dulu dari. Nah, ini dari kalimat ini. Coba tangki apa ini cracker menghasilkan, jadi kalau inputnya itu oktan 82 loh ya, inputnya oktan 82 tapi menghasilkan output 98 dan membuang separuhnya di sini kan 0,5 itu berarti membuang separuhnya. Nah, kemudian kapasitas untuk memberi input itu cuma 200, maka kita dapatkan persamaan ini separuhnya. Berarti di sini mana tadi? Oke. Bentar, yang mana tadi? Oh, yang ini. Kan separuhnya kan? Berarti ini jumlah oktan ini adalah jumlah oktan 98. 98 kalau dikalikan 2 merupakan input dari oktan 82. Karena ketika diberi misalkan dikasih oktan 82 10, maka akan menghasilkan oktan 98 5, separuhnya. Maka ini 2 kali jumlah oktan 98 itu tidak mungkin melampaui 200 karena memang kapasitas tangkinya yang untuk memproses itu adalah kapasitasnya cuma 200 dalam sekali produksi misalkan. Makanya ini muncul dari kalimat ini, Anda bisa dengan mudah bisa. Ini sekali lagi yang kayak gini adalah kemampuan berbahasa ya. Kemampuan berbahasa dari kalimat ini. Nah, kemudian kendala ketersediaan minyak mentah adalah, nah, coba yang ditanyakan yang mana ini? Yang ditanyakan yang mana sih? Siapa tadi yang tanya? Halo, siapa tadi yang tanya? Kita sudah sampai sini nih. Saya, Pak. Namanya siapa? Kita sudah sampai sini ini. Apa yang mau ditanyakan di sini? Saya sudah saya review tahap demi tahap. Jumlah ini apa?
oktan ininya apa? Pada optimumnya. Yang Tiap jumlah ini apa? Bahan bakar eh, setiap bahan bakar pada saat optimum. pada saat optimum. Kalau Ya. di sini kita tidak disuruh untuk menyebutkan mencari nilai optimumnya. Mereka lebih diselesaikan pakai komputer ini. Nah, ini nilai optimumnya. Itu maksudnya. Oh, Jadi optimumnya adalah nilai Z itu ini. Dengan nilai Z bet- ini. Tapi itu diselesaikan pakai komputer. Nggak mungkin Anda, tadi sudah saya katakan, ini variabelnya ada 6. Teorinya nggak cukup. Kalau mau tanya ini berarti Anda harus tanya di mata kuliah riset operasi di Departemen Matematika. Itu biasanya di tingkat di semester keberapa ya? Semester kelima ke-6 kalau nggak salah, saya nggak tahu pasti itu diberikan di tahun itu semester 65. Jadi penyelesaian ini jadi nanti ketika Anda misalkan ini keluar benar-benar keluar di UTS, saya nggak tahu pasti ya karena bukan saya yang buat. Itu pasti ada cuma sampai sini aja. Makanya saya jelaskan hanya membahasakan real problem ke dalam bahasa matematik gitu aja. Jadi sampai sini, tidak sampai ke arah sini, Kak. Ini kan yang software yang menyelesaikan. Itu maksudnya ya. Ya kan? Tidak sampai menyelesaikan, Anda cuma menerjemahkan kalimat yang panjang lebar ini ya. Termasuk ini problemnya. Tidak sampai menyelesaikan problem, tidak sampai menjawab berapa bahan bakar on 98. Kalau mau dijawab ya berarti Anda ngambil komputer, ngambil pakai software Linggo atau Lindo, maka Anda dapatkan nilai ini. Ini ada jawabannya, tapi kalau ditanya bagaimana cara mendapatkan ini, ya nggak cukup teori kita. Teori kita cuma sampai dua variabel. Ini adalah 6 variabel dan semuanya mengandung persamaan. Tidak ada yang persamaan. Seandainya ada persamaannya yang cukup banyak, 4 persamaan, ini bisa direduksi menjadi 2 variabel. Jadi jika kendalanya itu ada persamaan sebanyak 4, walaupun ini variabelnya ada 6, kemudian kita dapatkan variabel kendala-kendala yang bersifat persamaan ada 4, maka dia bisa direduksi menjadi 2 variabel. Ketika 2 variabel Anda bisa menyelesaikan pakai metode yang Anda pelajari kemarin. Ya, itu maksudnya. baik, Pak, terima kasih, bisa dipahami. Ada lagi yang ini? Baik, sambil saya review, saya lanjutkan reviewnya ya. Jadi kalimat ini muncul dari ini. Terus kalau kalimat ini muncul dari mana ini? Nah, saya tanya. Sekarang ambil ngetes saya, ini kan terakhir ini. Kalau kalimat ini muncul dari mana ini? Sudah dijelaskan di video? Kalau sudah dijelaskan di video, coba Anda jelaskan ulang. Jadi persamaan ini muncul dari mana ini? Persamaan ini. Ada satu orang yang bisa menjawab? Mungkin dari saya, Pak, itu perbandingan antara ini apa? Itu apa? Bahan bakar oktan 82 yang untuk dijadikan blender, langsung dijadikan blender dengan ini apa? Bahan oktan 82 untuk dijadikan cracker atau Ya. Jadi ini banyaknya yang ini apa? Yang ini apa yang dijadikan apa ini yang ini? Coba yang ini baca ya. Ini yang dijadikan blender. blender. Sedangkan yang ini adalah oktan 82 berasal dari oktan 8 oktan 98 berasal dari oktan 82 kan yang ditanyakan oktan banyaknya oktan 82 yeah. Kan? Yeah. Nah, betul. Ini adalah berasal dari. Nah, kemudian nih, kenapa kok kurang ini? Ini adalah betul perbandingannya ini 1 2. Jadi nah, coba lihat ini. Ini. Mungkin sambil menjelaskan mungkin ya. Jadi ini adalah oktan 82 yang masuk langsung ke blender. Sedangkan ini adalah oktan 82 yang masuk yang diubah dulu ke oktan 98.
Itu maksud teman Anda tadi. Nah, berarti yang masuk ke sini, oktan 82 yang masuk ke sini adalah 2 kali lipat ini. Kan perbandingannya setengah tadi. 0,5. Jadi kalimat ini. Nih. Jadi kalau ini jumlah oktan 98, maka inputnya 2 kali lipatnya, maka ini dikalikan 2. Ini dikalikan 1. Nah, kenapa ini kok dikalikan 5 dengan 10? Ayo coba dibantu teman. Kenapa kok dikalikan 10? 5 dengan 10. Lanjutin teman, coba tadi yang menjawab. Alif, Pak. Perbandingannya sebetulnya ini 1 dengan 2 ini. Ini kan banyak. Jadi ini yang ruas kiri ini banyaknya oktan 82. Nah, oktan 82 itu yang masuk langsung ke blender itu adalah ini. Mungkin dari Perbandingannya 1 dibanding 2. Nah, sedangkan yang masuk ke yang diolah dulu menjadi oktan 98, oktan 82 yang masuk di dalam 98 itu adalah nih 2 kali lipatnya. Baik, silakan. Kenapa kok 5 dengan 10? Mungkin dari saya, Pak, dari Ya. minyak mentah ke destilasi itu ada perbandingan 5:1, di mana itu membutuhkan 5 barel minyak, 5x barel 5 sesuatu barel minyak untuk menghasilkan sesuatu barel minyak. Ya, persis. Jadi ini sekali lagi sebetulnya ini 1 dibanding apa tadi? Ini adalah jumlah oktan yang ada di sini, ya. Kelihatan ini. Output dari destilasi atau output dari luaran dari destilasi itu adalah oktan 82. Yang masuk ke sini adalah ini 1, sedangkan yang masuk di sini adalah 2 kali lipat dari outputnya. Maka ini 1 kali 2. Nah, kemudian yang ditanyakan dibatasi oleh outputnya. Minyak mentahnya kan maksimum 1,5 juta barel. Nah, itu adalah 1/5 atau 0,2. Ini di sini kalimatnya adalah di ini 0,2. Mana tadi? Nah, ini nih. Atau kalau dalam tabel itu 1 dibanding 5/1 itu dari 0,2 barel. Minyak mentah menjadi output. Jadi kalau outputnya di sini maka jumlah output dari sini itu sama dengan kali. Nah, ini kali 1/5. Ini kan 1 dibanding 2 tadi kan. Jadi yang masuk di sini, kalau masuk di 1 masuk di sini adalah 2 yang masuk di sini. Jadi total oktan 82 itu adalah ini dengan ini. Dan ini adalah dikalikan 1/5. Sehingga kemudian 1/5 dipindah ke ruas kiri menjadi 5 kali ini. Betul, seperti yang teman Anda. Baik, itu kemudian yang ini ya seperti mengikuti logika di sini. Jadi disyaratkan dalam kalimatnya disyaratkan bahwa output premium itu adalah paling sedikit 88. Ada kalimatnya ada di mana itu? Nanti bisa Anda lihat, Anda cari itu. Nah, inilah ini mungkin kalau ini letak outputnya dari sini. Jadi produk itu adalah minimum 92, maka ini akan ada kendala di sini. Itu ada kalau ini adalah jumlah O82 ini yang digunakan untuk memproduksi O82 dan on 82 dan on 98 yang digunakan untuk membuat premium, katakanlah, ya berarti ini dikalikan 82, ini kalian dibagi total jumlahnya, dan itu paling sedikit adalah 98 campuran itu. Nah, kita dapatkan ini dan seterusnya, maka kita dapatlah totalnya udah ini tablokat. Nah, kalau ini kalimat ini sudah bisa dilihat itu dengan jelas. Kalau kalimat ini coba kita lihat, kalimat itu muncul dari ini dari tabel ini lupa Bapak, nggak bisa lihat. Nah, ini tadi yang persamaan ini syarat premium itu paling sedikit 88. Kemudian pertalite itu yang diproses dari oktan 82 dan 98 itu paling sedikit 90. Pertama adalah paling banyak 92. Nah, sedangkan kemudian ini berkaitan dengan harga tadi, permintaan maksimum, maka muncullah pertanyaan yang tidak terlalu rumit untuk kita bahas.
Nah, kemudian otomatis semua keenam variabel adalah paling sedikit 0, tidak mungkin negatif. 0 boleh. Nah, totalnya maka kita dapatkan ini. Setelah itu maka ini tidak perlu diselesaikan. Tapi kalau terpaksa ini yang membuat slide ini, yang membuat bahan kuliah ini karena dia punya software Linggolindo itu bisa diselesaikan pakai software riset operasi, maka kita dapatkan nilainya ini. Ini langsung masuk program ini. Tapi kalau teorinya pensil dan kertas ini bisa dihitung, ya teorinya ada di hitung-hitungan teori matematiknya itu ada di mata kuliah riset operasi. Walaupun kendalanya sangat ribet ini, variabelnya ada 6. Teori dasarnya lagi adalah matriks. Nah, itu ada di bidang aljabar. Makanya di matematika itu kan ada matematika murni, ada matematika terapan. Ini masuk bidang matematika terapan, tapi landasan matematika terapan itu ada di matematika murninya, aljabar, geometri, analisis. Saya tunjukin apa sebenarnya yang belajar di matematik itu. Oke, baik itu. Udah selesai. Nah, ini coba nanti latihan ya. Caranya seperti saya tunjukkan, Anda bisa ini. Ya, coba kalau ini ya, misalkan nih. Berapa banyaknya ketiga produk itu? Nah, maka Anda bisa membuat definisi variabel ini. Berapa banyaknya? Misalkan, ini ada 3 produk, berarti produknya, berarti misalkan X1 atau XYZ. Misalkan X adalah banyaknya produk 1, Y adalah banyaknya produk 2, Z adalah banyak produk, dan seterusnya. Kemudian ini ada, setelah itu, poin pertama adalah Anda harus bisa memformulasikan fungsi tujuan. Fungsi tujuannya apa ini? Memaksimalkan apa ini? Keuntungan. Nah, Anda bisa memformulasikan keuntungan. Penting, teman-teman yang punya background ekonomi ini penting. Nih. Yang punya background ekonomi, yang lagi belajar ekonomi ini penting. Fungsi itu, nah kemudian kendalanya bisa Anda formulasikan, mengikuti apa yang Anda pelajari dari video tadi, dan apa yang menjadi penekanan-penekanan saya tadi. Demikian juga yang lain, ada yang bisa langsung, kalau bisa dijadikan 1-2 variabel, maka bisa Anda selesaikan langsung, tapi kalau tidak bisa, ya Anda disuruh hanya memformulasikan. Nah, itu bisa Anda lihat tadi. Nanti dari soal-soal ini ada yang disuruh sekaligus menyelesaikan, kalau bisa diubah menjadi 2 variabel, tapi kalau enggak, Anda hanya disuruh untuk menyelesaikan seperti pada soal nomor contoh yang ini tadi, atau contoh yang nomor yang masalah transportasi tadi. Hanya disuruh menerjemahkan, istilahnya disuruh menerjemahkan dari real problem nyata di kehidupan sehari-hari ke dalam bahasa matematik, gitu aja. Itu yang diperintahkan. Tapi kalau walaupun lebih, kalau misalkan bisa ada persamaan, bisa diubah, Anda bisa menggunakan metode yang ini. Mencontoh yang ini ya. Kalau hanya variabelnya lebih, semuanya tidak bisa direduksi ke dalam 2 variabel, ya hanya mengikuti contoh yang ini atau yang minyak itu barusan. Coba itu latihan dulu, nanti kita bahas di pertemuan terakhir kita. Sekali lagi saya ingatkan, saya sudah request jadwal, berarti jadwalnya itu mungkin sama pekan depan, hari Selasa, sama dengan jadwal kita ini. Walaupun kalau yang jadwal yang diberikan oleh IPB itu hari Rabu itu. Tapi kemungkinan saya minta Rabu itu biasa banyak kegiatan ya, jadi mending nyari Selasa lagi aja. Nanti resminya nanti akan saya umumkan di WA ya, kuliah pengganti itu yang membahas ini, termasuk yang upload ya, yang mengupload di LMS ini yang kelompok masing-masing ya, ada 10 soal. Kemudian kita bahas, Anda siapkan pertanyaan-pertanyaan, nanti kita bahas. Ya, itu aja. Ada lagi pertanyaan ini, komentar? Dari saya sudah, Pak. Oke, baik. Alhamdulillah. Berarti saya tutup. Sekaligus saya tutup pula kuliah kita. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat